Tetapi ya karena ini adalah anak yang maju, ya kita kesampingan lah Demokrat kita tuh. Walaupun saya pakai Demokrat ini, ya kan, itu menandakan bahwa kami itu satu keluarga itu memang Demokrat. Ya, menurut saya ya Kampar tenang-tenang saja, aman-aman saja. Jangan ada pengaruh. Saya juga ngomong dengan Ardo, amankan semua kader-kader kamu, ya seperti kamu, ya jangan ada yang berubah macam. Karena kemarin itu banyak udah yang mau membakar baju, membakar KTA. Loh, sebenarnya itu saya dengar ini, ya Pi, cepat cegah. Siapa jelas Bang? KTA Demokrat mau dibakar karena kecewa, biasalah. Yang nomor akar rumput kesik-kesik terpancing bakar. Iya. Dia bilang jangan. Iya. Tapi Ado tetap kekeh karena dia memang sportif. Karena dia udah terjanji dengan Repol. Kalau ditinggalkannya Repol sebelum undang-undang MK itu lahir, maka Repol kan terbuang, dia nggak mau. Kalau terbuang dua-dua aja. Tapi alhamdulillah mereka diselamatkan oleh MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan konferensi pers. Pak Apri calon tua, Buya. Halo Susah. Langsung ke Bang. Boleh? Langsung. Siap Bang Dewan. Alhamdulillah sukses. Bisa bantu foto Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kita hormati Bung Rahmat Jepa Juniardo, Bung Ardo sebagai bakal calon wakil bupati Kampar yang akan menampingi kami. Yang dihormati para pimpinan partai pengusung, partai Golkar, Pak Staris, dan unsur wakil ketua, wakil Staris, wakil bendara, kemudian ketua dan pengurus partai umat, dan juga ada ketua dan pengurus partai buruh, ya, Bung Abdul Azmi dan Bang Arman Ali, dan orang tua kami yang selalu setia bersama kami, juga ada Pak Jabri, sekali Pak Jiboyong, terima kasih banyak jauh-jauh dari Kota Kampar Hulu, dan Pak Is juga dari Kuok, ya. Dan seluruh masyarakat Kampar yang hari ini datang membantu, mendoakan, mengantarkan kami untuk mendaftar ke kantor KPU. Pendukung-pendukung kami nanti bekerja untuk memenangkan pasangan Repol dan Rahmat Jepari Juniardo. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir sama-sama dan kami bisa datang ke kantor KPU ini mendaftar sebagai salah satu pasang calon bupati, bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati. Saya Repol SAG RIP, bakal calon bupati, dan Rahmat Jepari Juniardo sebagai bakal calon wakil bupati. Tadi kami telah mendaftar, memasukkan semua dokumen yang diminta oleh KPU sebagai persyaratan
untuk maju sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Alhamdulillah oleh KPU semua persyaratan dinyatakan lengkap dan kami alhamdulillah besok bisa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit umum daerah IPH. Maka alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan semoga besok pagi kami juga bisa berjalan lancar dan menyatakan sehat, dan semoga KPU Kampar menyatakan lolos sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kami kira demikian. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf. Dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wabuk mungkin, Pak Wabuk cukup. Harus. Waduh, harus Bang Doh. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kampar yang alhamdulillah hari ini dapat berhadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang besar tidak saya sebutkan gelar, yang kecil tidak saya sebutkan nama, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemuda yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini seperti yang disampaikan Pak Repol, Bapak Bupati Kampar. Kalau saya ngomongnya udah Bapak Bupati Kampar. Mudah-mudahan diaminkan. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah pendaftaran kami sebagai salah satu bakal calon sudah diterima oleh KPUD Kabupaten Kampar, dan mudah-mudahan syarat ini bisa diteruskan dan diselesaikan menjadi calon, dan mudah-mudahan nanti terpilih di tanggal 27 November menjadi Bupati Kampar definitifnya. Amin. Saya pada kesempatan kali ini tentu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang alhamdulillah berkesempatan hadir. Banyak tokoh-tokoh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang saya notice ada Pak Haji Buyung, ada Pak Is, ada Pak Jeffrey Nur juga, ada Oma, dan seluruh kawan-kawan lainnya yang alhamdulillah hari ini dapat hadir. Ada Bang Eka tadi, ada Bang Taufik, macam-macam, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang tentu saya dan Pak Repol mengucapkan ribuan terima kasih atas hari ini, atas perjuangan hari ini. Tapi yakinlah kawan-kawan semuanya, ini bukanlah akhir dari perjuangan, tapi adalah awal daripada perjuangan kita nanti untuk bisa lebih baik dan meyakinkan masyarakat Kabupaten Kampar untuk memilih pasangan Ridho ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkira dan terima kasih untuk seluruh komunitas yang datang. Ada Reo tadi, kemudian Sisingaan Sunda, makasih banyak telah support kami. Dan yang jauh-jauh dari berbagai daerah, Tapung, Kampar Kiri, Seulu, 13 Koto Kampar, dan semuanya, Tambang, Kampa, saya kira mewakili semua kecamatan hadir pada sore ini. Dan kawan-kawan insan pers, cetak elektronik maupun online yang telah membantu publish kami ke masyarakat. Semoga ini kerjasama kita ke depan bisa terus berlanjut. Terima kasih. Pertanyaannya. Ya, silakan. Tanya sedikit. Boleh. Silakan. Oke. Boleh agak menggelitik. Langsung aja, langsung. Ya. Boleh agak melitik Pak Repol sama Bung Ardo. 4 tahun pacaran Pak Repol dengan seseorang yang diharapkan akan mendampingi di pilkada. Bung Ardo yang digadang-gadang akan ikut melalui Partai Demokrat. Hari ini ternyata dua-dua Anda berpasangan. Ada yang ingin sampaikan? Ya, itulah takdir Allah. Siapa yang menduga, siapa yang menyangka. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Kita berencana, berusaha dan berikhtiar. Keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bukti. Ternyata lain yang kita kerjakan, lain yang diusahakan, lain yang jadi. Partai banyak yang kita kejar, yang kita daftar, tapi tak ada yang jadi. Yang jadi justru datang partai buruh dan partai umat. Partai banyak kita datangi, tak layak menjadi calon, ternyata Allah takdirkan di akhir pendaftaran Anda layak, Anda boleh maju hanya dengan 7,5% suara yang dimiliki oleh Partai Politik Golkar, melebihi ambang batas yang diputuskan oleh KPU dengan 12,5%.
12,64%. Ini takdir Allah, maka tentu semuanya tak bisa kita prediksi. Ini nyata kami mengalami. Tadi saya sampaikan, saya masih ingat kata Heril Amri ini, ibu saya mengatakan dapek tuh. Kalau dapek partai mak dapek tuh kata inilah rahasia Allah. Dapat kata orang tua saya itu kata MK yang mengatakan itu. Terima kasih. Ya. Pak Bupati, kaitan dengan makna kehadiran Partai Buruh, karena mengingat buruh ini kan Yang menggugat. setiap beberapa saat di Kabupaten Kampar dalam rentan waktu 7 tahun ini sering datang mengadu, berdemo. Jadi apa jaminan Pak Bupati ketika nanti memimpin terkaitannya terhadap kesejahteraan buruh dan kenyamanan buruh bekerja? Mewakili ya? Ya, terima kasih. Ini Partai Buruh, terima kasih saudara. Saya akan terbuka terhadap apapun aspirasi yang disampaikan. Kita akan perjuangkan semua aspirasi yang disampaikan, termasuk juga buruh. Selagi itu dalam kapasitas kita sebagai bupati bisa menyelesaikan, insya Allah akan kita selesaikan. Begini Mbak, seandainya Mbak Repol nanti terpilih jadi Bupati Kampar untuk 5 tahun ke depan. Sekarang ini kan boleh kita lihat tradisi yang ada di Kampar untuk menjadi pejabat eselon 2 dan 3 maupun komisioner itu bayar depan Pak, bayar depan. Ya. Apakah tradisi itu dilanjutkan atau di bumi hanguskan? Itu yang pertama. Yang kedua, rencana pemekaran rantau Pakili, apakah itu dilanjutkan perjuangannya atau ibarat air mengalir saja? Pertanyaan terakhir, masalah aset. Kampar ini asetnya luar biasa, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Banyak juga mobil dinas dikuasai oleh orang yang tidak berhak memakainya. Jumlahnya cukup fantastis. 150 unit mobil dinas dikuasai oleh orang yang tidak berhak memakainya. Terima kasih. Ya, pertama tadi soal kalau jadi pejabat harus bayar. Saya punya semangat menghilangkan inilah, maju sebagai calon bupati Kampar. Insya Allah saya banyak berbuat, banyak membantu orang. Tak sepeser pun minta uang. Tak sepeser pun minta uang. Kesenangan batin saya adalah bisa membantu orang banyak. Kebahagiaan saya adalah bisa membantu orang. Kebahagiaan itu lebih dari uang. Itu satu. Yang kedua, kita ingin membangun Kampar. Maka uang itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kampar. Saya 20 tahun jadi anggota DPRD Kampar. Insya Allah soal-soal yang seperti itu sebisa saya jauhkan. Ya, saya akan hilangkan tradisi itu. Pindah, kalau pindah jangan kan jadi pejabat Bapak atau media. Pindah sekolah saja, dia pindah dari Kampung Kiri ke Bangkinang, tak ada uangnya. Saya berkali-kali ngurus orang bisa 3-4 bulan ngurusnya. Apa susahnya ngurus pindah 3-4 bulan kalau tak ada duit. Apalagi yang pindahnya dari provinsi lain, saya banyak orang pindah. Waduh susahnya minta ampun. Karena mesti ada sesuatu. Jangankan jadi pejabat. Ini saya sampaikan sama Pak Ardo dari awal seperti apa. Ini soal perpecahan itu ada di situ. Kita transparan, yang punya kemampuan. Jadi tidak dengan bukan yang punya uang, tapi yang punya kemampuan. Kita buka istilahnya lelang jabatan. Kita lelang jabatan. Kita transparan. Saya sampaikan dari awal dengan Pak Ardo soal pejabat, kita sama-sama cek, sama-sama analisa. Bukan karena uang, tapi karena kemampuan. Dan diupayakan anak-anak muda yang bisa bekerja maksimal. Yang kedua, aset. Ini PR lama. Jadi dulu ada pansus DPRD Kampar itu ide kita. Saya punya ide tempat pansus aset itu. Tapi ternyata ompong dulu. Itu harus tangan kekuasaan. Dan saya kira ini sudah mulai oleh Pak PJ Bupati kemarin ya, kita mulai bagus. Tinggal memperkuat dengan bapak-bapak kita dari kejaksaan. Tak susah sekarang menarik itu kalau memang kita punya keseriusan gitu, ya kan?
Yang ketiga, Pemekaran. pemekaran. Soal pemekaran dari awal saya katakan bahwa pemekaran itu jangan dia jadikan itu sebagai sesuatu yang tabu gitu. Karena di mana-mana pemekaran itu justru mempercepat pembangunan. Saya selalu sampaikan contoh ini. Memang di Sumbar itu contoh simpel saya belajar di Padang Panjang. APBD-nya hanya mungkin 500, 600, 700 miliar. Tak banyak, hanya 500 paling 700 miliar. Kita 2,8 atau hari ini 3,1 di APBDP. Jauh bedanya, tetapi Padang Panjang hanya selebar Kota Bangkinang. Kota Bangkinang. Berarti kalau Kampar ini bisa 30 atau 40 kali Bangkinang, harusnya 40 kali 500 miliar. 40 kali 500 miliar 20 triliun. Kampar punya APBD harusnya. Yang hari ini kalau kita ikut ke menuju ke Kota Padang Panjang, ayo kumpul apa APBD-nya. Tapi kan seluas. Jadi akhirnya yang menikmati itu masyarakat. Hari ini di Kampar yang menikmati bukan masyarakat, tapi pejabat. Itu nyata itu. Saya mengalami 20 tahun. Karena uang itu hanya kayak DPRD, ada 3 kategori penghasilannya. Dia rendah, sedang, tinggi. Kita tinggi, agak tinggi bang. Di Sumbar tidak rendah. Maka pemekaran itu saya kira bukan yang tabu, dan ini harus kita petakan sama-sama, kita diskusikan. Kalau dibawa ke Sumbar itu Kamparnya kan bisa menjadi 5 atau mungkin 10 kabupaten kota. Ya kan? Tapung, Kampar kiri, ini yang jadi kota, atau mungkin 13 kota Kampar, atau Tiris dan sampai Tambang. Ini saya kira nanti ada kajian-kajian itu, makanya dalam aturan mekanismenya diawali oleh naskah akademik oleh Pemda, bukan usulan dari masyarakat, tapi kita yang mengkaji, kita yang mentelaah, nanti baru kita diskusikan sama-sama seperti apa yang terbaik, sehingga pemekaran ini bukan untuk pecah belah, tetapi untuk kemajuan pemerataan pembangunan. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi kawan-kawan media, semua yang hadir. Kami mohon maaf apabila selama kehadiran kita semua kurang kami melayani tempat yang tidak pas pada tempatnya. Sapa mungkin yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau jago asal timur. Yes, ya semangat mengantarkan Repol Ardo daftar di KPU ya. Menang. Iya, menang. Bebas. Abang enak. Alay, alhamdulillah sehat. Pokok Redo menang. Redo. Redo menang. Menang ya? Redo menang. Redo tak ada lawan. Boleh, Menang. boleh Mbak, boleh. Boleh. Mana boleh? Boleh, Pak. Oh, sip. Insyaallah untuk Kabupaten Kampar Kita pilih Redo. Redo menang. Redo menang. Menang. Ini Pak, kami melihat walaupun Ardo sudah mundur dari Demokrat, tapi Bapak masih pakai baju Demokrat Pak, dan ada tokoh-tokoh kita dan kader-kader juga tadi pakai apa Pak? Itu bagaimana Bapak menjelaskan itu Pak? Itu memang kan kader-kader akar rumput. Ado itu kan hanya mundur dari ketua DPC, tapi kan Demokrat dia kan tetap. Lalu saya, memang kan saya ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Provinsi. Tetapi ya karena ini adalah anak yang maju, ya kita kesampingan lah Demokrat kita tuh. Walaupun saya pakai Demokrat ini, ya kan, itu menandakan bahwa kami itu satu keluarga itu memang Solid. Demokrat. Ya, kami membesarkan dari 1 sampai 7 dulu pada Demokrat. Oleh karena itu, Ado itu kalau di Belah dada. belah dadanya itu diarahin Demokrat itu.
Ya, 2 periode dia menjadi ketua DPC Demokrat. Ya, berkostumus. Nah, jadi yang kemarin itu juga kita menyikapi juga, agak menyadari juga sikap DPP karena memang sebetulnya itu Ardo itu memang udah oke dicalonkan oleh Demokrat. 2 bulan yang lewat itu berpasangan dengan Yusri. Nah, karena ada seseorang yang mengharapkan Gerindra berpasangan dengan Demokrat. Ardo dengan Yusri itu sepakat karena dia satu rumpun sama-sama di Bangkinang. Kalau diapakan nggak menambah ini. Iya. Secara politis tidak ini mendobrak Pak ya. Oleh karena itu dia oleh Repol. Dipinang oleh Repol. Sebulan yang lewat itu udah Repol Ardo di DPP itu. Saya mengikuti itu. Tetapi 2 minggu yang lewat mau diteken itu, ya datang seseorang bahwa dia minta Gerindra ini memang harus Demokrat karena dia di provinsi Gerindra dan dengan Demokrat. Nah, tempat lain tidak ada Demokrat yang berpasangan dengan koalisi dengan Demokrat Gerindra ini. Kota, ya Rohul, Dumai, Meranti. Yeah. Jadi harapannya ini ya menghilangkan malunya mesti Gerindra dengan Demokrat. Nah, tapi Ado tetap kekeh karena dia memang sportif, karena dia udah terjanji dengan Repol. Kalau ditinggalkannya Repol sebelum undang-undang MK itu lahir, maka Repol kan terbuang, dia nggak mau. Kalau terbuang dua-dua aja. Tapi alhamdulillah mereka diselamatkan oleh MK. Karena memang tanggal 5 Agustus kemarin ya Golkar udah mengeluarkan ya Repol dengan Ardo itu SK-nya. Ada asumsi Pak, ada asumsi masyarakat bahwa Demokrat pusat ini bermain 2 kaki. Nah, Walaupun MK telah memutuskan untuk itu, gimana kira-kira Pak? Enggak juga lah. Memang kan namanya politik dinamis, gesernya luar biasa. Coba itu Airin, ya, udah nggak didukung oleh Golkar, Sony, besok ini diserahkan oleh Bahlil nih, ya. Besok pagi diserahkan lagi ke Airin, memang kan sakit itu. Tapi itulah politik. Kalau memang kita politik, bermain politik, kita siap untuk dikecewakan, siap untuk disakiti. Kalau tidak itu jangan ikut politik. Bang Japri, Ya. ada yang mengatakan sampan Demokrat diambil oleh pasangan lain, Iya. tapi mesin sampan itu diambil oleh Ardo. Ya, kalau saya bukan mengatakan mesin. Perahunya sama Yusri, isinya kayaknya sama Ardo. Kenapa? Akar rumputnya udah sama Ardo semuanya. Oke. Ya orang udah bertukus lumus hampir 10 tahun bersama-sama, ya kan? Nah, karena tidak ada pemaksaan. Ya akar rumput Demokrat mesti memilih Demokrat, nggak ada. Iya. Dia kan ini individu. Iya. Betul itu. Ya, closing statement ya. Hah? Closing statement. Ya menurut saya ya Kampar tenang-tenang saja, aman-aman saja. Amin. Jangan ada pengaruh. Saya juga ngomong dengan Ardo, amankan semua kader-kader kamu, ya simpatisan kamu. Ya jangan ada yang berubah macam. Karena kemarin itu banyak udah yang mau membakar baju, membakar KTA. Loh sebenarnya itu saya dengar ini, ya Pi cepat cegah. Siapa jelas Bang? KTA KTA Demokrat. Demokrat mau dibakar karena kecewa, biasalah. Oh. Yang nomor akar rumput kesik-kesik terpancing bakar. Iya. Dia bilang jangan, Iya. rugi. Iya. Ya kan alhamdulillah dia bisa apa? Tenangkan ya. Dia bisa tenangkan. Siap. Saya juga nggak nyangka. Kalau saya kemarin itu, kayak saya udah tua nih. Kalau begitu kan saya pasti saya nggak mau daftarkan. Ngapain kita mau daftarkan? Bawa dia ya. Kita ketua DPC, kita nak diapakan. Tapi saya terkejut juga dia daftarkan. Sebaliknya luar biasa. Siap. Ya. Bapak pun terkejut dengan sikap kesatria Ardo. Saya terkejut juga. Anggap saya kemarin ya dia tuh seperti saya. Ya saya ada orang yang keras, udahlah ngapain dengan Demokrat kita juga akan hidup. Tapi dia lain, rupanya dia perpaduan antara saya dengan ibunya. Iya. Kerasnya saya, lembutnya ibunya, jadi perpaduan dia. Saya terkejut, orang hebat juga ya anak saya. Kan memang sakit loh, 2 kali loh. Ya, dan dia tuh udah memimpin Demokrat tuh dua periode. Iya. 2 periode dia memimpin. Oke.
Dan memang kami ini keluarga Demokrat. Saya mulai dari 1 Demokrat, saya besarkan dengan Ibu Eva jadi 7. Habis itu 6. Habis itu alhamdulillah sekarang 5. Tapi tetap pimpinan Pak ya? Pimpinan juga. Jadi itulah Jeki, teman-teman sekalian, wartawan, namanya politik siap-siap untuk disakiti dan dikecewakan. Terakhir Pak, ini terkait pemenang Repol Ardo, katanya orang ini signifikan kalau Bapak mau turun gunung. Udah mau turun gunung Bapak? Ya insya Allah, namanya anak ya. Namanya anak ya, kita bagaimanapun ya kita ya istilahnya bagi orang Kampar nih nggak ada kayu api, jenjang juga kita belah ya, untuk membantu anak. Nggak ada untuk masak di kayu api. Tangga rumah kita keping juga untuk sampai ke tujuan. Jadi oleh karena itu ya insya Allah ya saya kasihan juga ya, orang ini udah istilahnya dalam tanda kutip dizolimi, maka saya selaku ayah, selaku orang tua berjam tangan, pasti saya akan kerja maksimal. Cuman mereka juga udah saya pesankan, hidupkan lagi ekonomi kerakyatan ya, bantu lagi ya, TPP itu yang guru-guru itu kata honor itu ya, hidupkan kembali dan buat lebih besar. Zaman saya kan kalau nggak salah saya tinggalkan udah 2,4 juta. Jadi seharusnya sekarang udah 3 juta ini. Bukan kembali kepada 1,5. Dan juga tengok saya lihat sekarang lagi kan, ekonomi kerakyatan tak hidup. Ya, baju-baju anak sekolah yang miskin nggak ada lagi diberikan gratis, sepatu tidak, uang sekolah mahal, uang perpisahan. Sebetulnya bisa itu dipangkas, panggil gurunya, mau saya begini, apa kesulitan kalian? Guru itu juga mesti kita tanya, apa masalah kalian? Kok ini harus hidup lagi uang perpisahan? Uang perpisahan bukan sedikit. Bagi orang mampu oke, bagi nggak mampu gimana? Lalu uang baju anak sekolah SD SMP ini nggak habis 10 M. Untuk anak-anak miskin nggak habis. Sepatu, tas dan pakaian 5 setel nggak habis 10 M. Dan ini uang rakyat. Iya. Bang, izin Bang. Ini kan Golkar lagi ribut nih. Apa harapan Abang nih? Kalau saya lihat nggak ribut itu. Apa? Saya gelintir aja. Saya kan lihat video itu 15 orang AMPG-nya. Ya kan AMPG kan? Nah, ini enggak, itu biasa. Terus saya juga udah ngomong sama Repol, Pol, itu namanya area-area kecil. Bupati kamu nanti lebih dahsyat daripada ini. Kamu kuat nggak mental kamu? Kalau kamu nggak kuat berhenti jadi calon. Saya di demo tiap hari loh saya. Iya, siap. Sampai turun Pak. Ya. Sampai turun. Tahu tuh udah sebentar 17 bulan. Sekolah ya. Nah, tapi kembali lagi, Iya, dahsyat itu. Oke. Menang lagi besok. Menang lagi. Pak, itu tadi pesan Bapak pertama itu naikkan TPP dan guru. Apa sih pentingnya bagi seorang Jeprinur itu Pak? Saya PNS udah cek. Ini bagi orang-orang yang namanya yang empat ke bawah itu, yang kecil itu kasihan. Gajinya ini udah digadaikan. Beliau SK-nya digadaikan. Tinggal harapan TPP ini. Kalau TPP juga dipotong, gimana?